Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baiklah, siapa temannya yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua Ibu. Oke, baiklah Ibu lanjut ya. Sebelum memasuki pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Rio, tolong ya temannya dipimpin untuk berdoa. Nah, untuk materi kali ini kita akan mempelajari materi tentang korosi. Sebelumnya, tolong ya anak-anak tempat duduknya dirapihkan agar terlihat lebih rapih dan kita nyaman untuk belajarnya. Baik Ibu Guru. Nah, kalau rapi begini kan enak dilihatnya. Nah, untuk memasuki materi korosi, di sini Ibu memiliki video mengenai korosi. Untuk anak-anak, tolong disimak ya videonya. Besi merupakan logam yang berwarna abu-abu dan berkilau. Tapi, ketika kita berada di kamar mandi, biasanya kita sering melihat paku ataupun besi yang warnanya berubah dan tidak berkilau lagi. Karena sudah berkarat. Lantas, kok bisa besi berubah menjadi karat? Nah, dari video yang kalian simak, di sini siapa yang berani menyampaikan pendapatnya tentang korosi? Ibu persilahkan. Saya, Bu, saya. Ya, Aini, silahkan. Menurut Aini, korosi adalah suatu proses pengaratan yang terjadi pada bahan yang terbuat dari besi, Bu. Oke, bagus sekali Mbak Aini jawabannya. Mari teman-teman berikan tepuk tangan kepada Mbak Aini karena telah berani menyampaikan pendapatnya dan menjawab pertanyaan. Wah, sekarang kalian sudah pada pinter-pinter ya, sudah bisa mendeskripsikan apa itu tentang korosi dari melihat video. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk kelompok pertama yaitu Aini, Tio, dan Siska. Baiklah, setelah kalian merumuskan masalah dan menelaah dari masalah yang ada, coba kalian ungkapkan hipotesis atau pemikiran kalian mengenai persoalan tersebut. Ada yang ingin mencobanya? Kelompok 1, Bu, kelompok 1. Baiklah, untuk kelompok 1, Ibu persilakan untuk membacakan hasil hipotesisnya. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan membacakan hasil hipotesis dari kelompok 1, yaitu faktor penyebab korosi. Yang pertama itu ada air dan kelembapan udara. Yang kedua ada elektrolit. Yang ketiga permukaan logam yang tidak rata. Seperti itu, Bu. Terima kasih untuk kelompok 1 atas jawaban hipotesisnya. Jawaban hipotesisnya menurut Ibu itu sudah bagus, dan untuk kelompok lainnya Ibu persilahkan. Kelompok 3. Wah, kalian semangat sekali ya hari ini. Untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 2 dulu ya. Hipotesis yang kami dapatkan yaitu lapisan cat dapat mencegah terjadinya korosi, Bu. Nah, dari setiap masing-masing kelompok kan sudah mendapatkan hipotesis. Sekarang, coba kalian buka LKS halaman 175 bab tentang korosi. Kalian buktikan dan kumpulkan data mengenai hipotesis tersebut. Apakah benar atau salah? Baiklah, berhubung waktu diskusi telah habis, maka masing-masing dari kelompok Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Yang pertama maju yaitu kelompok 1. Ya, untuk kelompok 1 Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kami, di mana yang mengenai
pengertian korosi. Yang pertama yaitu secara umum adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Proses korosi dapat dijelaskan secara elektrolit kimia, misalnya pada proses perkaratan besi yang bentuknya oksida besi. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Berdasarkan nilai potensi reaksinya, besi merupakan logam yang mudah mengalami korosi. Logam-logam ini yang mempunyai nilai potensial elektrode lebih besar dari 0,4 V akan sulit mengalami korosi, sebab dengan potensi tersebut akan menghasilkan reaksi lebih kecil dari 0 ketika kontak dengan oksigen di udara. Logam-logam perak, platina, dan emas mempunyai potensial elektrode lebih besar dari 0,4 V, sehingga susah mengalami korosi. Faktor penyebab korosi yang mempercepat korosi. Yang pertama itu ada air dan kelembapan udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi, air merupakan salah satu faktor untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua yaitu elektrolit, di mana elektrolit asam atau garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab terjadinya korosi. Yang ketiga yaitu adanya permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata mengubah terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anoda dan katoda sulit untuk terbentuk. Yang keempat yaitu terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda berpotensi berlangsungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan, dan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksida oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya rendah, sedangkan logam yang potensialnya tinggi justru lebih awet. Sebagai contoh, paku keling yang terbuat dari tembaga untuk menyambung besi akan menyebabkan besi di sekitar paku kering tersebut berkarat lebih cepat. Sehingga hipotesis yang kami ciptakan itu terbukti, di mana korosi adalah rusaknya benda-benda akibat pengaruh logam yang dipengaruhi oleh air dan kelembapan udara, elektrolit, permukaan logam yang tidak rata, dan terbentuknya sel elektrokimia. Sekian yang dapat disampaikan dari kelompok 1. Apabila ada pertanyaan kami persilakan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk nilai kalian semuanya bagus-bagus ya. Ibu mengapresiasinya. Ibu bangga dengan kalian semua. Dan untuk sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, Bu. Untuk tugas kalian kerjakan LKS pada bab korosi pada uji kompetensi 1 ya anak-anak, dan dikumpulkan pekan depan ketika ada pelajaran ibu kembali.
Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melakukan uji coba terhadap korosi. Jadi, anak-anak sekalian harap bawa alat dan bahan yang sudah Ibu berikan pekan lalu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk materi pada hari ini? Cukup Bu, cukup. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, nah sebelum materi Ibu tutup, adakah yang berani menyampaikan kesimpulan pada materi kali ini, yaitu pada materi korosi? Saya Bu izin mencoba menjawab. Iya Novi, silahkan. Kesimpulan pada hari ini yaitu korosi merupakan proses pengaratan di mana dapat dipengaruhi oleh lingkungan seperti air dan kelembapan udara, elektrolit, permukaan logam yang tidak rata, terbentuknya sel elektrokimia Bu. Terima kasih atas kesimpulannya Novi. Ibu isi menambahkan yaitu korosi adalah hasil destruktif dari reaksi elektrokimia antara logam dan lingkungan sekitar, di mana penyebabnya itu banyak, ada yang mempercepat dan ada yang memperlambat seperti yang tadi sudah dipresentasikan. Berhubung waktu sudah habis, sebelum Ibu akhiri, mari kita mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pada pertemuan kali ini bermanfaat dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama, jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Baik, Oke, Bu.